Shalom sahabat Kids for Jesus dimanapun kalian berada. Dan hari ini hari Minggu yang sangat istimewa buat semua sahabat Kids for Jesus. Kenapa istimewa? Karena kita benar-benar meresponi ajakan undangan Tuhan Yesus untuk beribadah di hari Sabat ini. Nah, luar biasa ya. Kalau begitu, Lose juga sangat yakin kalian punya hati yang sukacita untuk mengikuti rangkaian kebaktian pada hari ini. Kalau kebaktian anak hari ini adalah termasuk Minggu Prapaskah. Minggu Prapaskah adalah bagaimana kita mengikuti rangkaian minggu-minggu yang ada menjelang Paskah. Nah, kalau gitu kita semua yang sudah siap mengikuti kebaktian ini semuanya bangkit berdiri. Lose mau mengajak kita benar-benar menghargai, menghormati kehadiran Tuhan sekalipun ibadahnya masih di rumah secara online. Nah, apa yang bisa kita lihat di pagi hari ini? Semuanya kalau sudah berdiri itu artinya sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh berarti juga sudah memperhatikan tata tertib ibadah. Ya, Lose mau beri jempol buat semua sahabat Kids for Jesus. Karena semuanya sudah siap dengan mengikuti tata tertib ibadah pada hari ini. Ya, dengan sikap berdiri, mari kita mengawalinya dengan sama-sama bernyanyi, sama-sama memuji Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita katakan bersama-sama dengan pujian Ku Dicipta Mulia. Karena apa? Semua teman-teman, Lause-Lause, semua diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Mari kita bernyanyi Ku Dicipta Mulia. Dalam gambar dan
tetap berdiri, semua sudah bernyanyi, bahkan menikmati semua kata-kata dalam pujian ini. Dengan keyakinan bahwa Tuhan menciptakan kita amat sangat istimewa dan kita diciptakan amat sangat mulia oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita. Ya, yuk kita satu dalam doa, kita buka ibadah ini dengan doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena minggu ini dalam minggu Prapaskah kami beribadah dan kami mengikuti ajakan Tuhan, undangan Tuhan untuk kami menikmati rangkaian kebaktian pada hari ini. Ya Tuhan, kami sudah siap hati, kami mau mengikuti ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh, bahkan bersuka cita ketika kami bernyanyi memuji Tuhan, dan bahkan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua sahabat Kids for Jesus yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini, dan semua lause yang bertugas dalam memimpin kebaktian anak pada minggu ini. Tuhan menolong Lose Patrick yang akan membawakan firman Tuhan dan Lose Desi yang membawa anak-anak untuk bernyanyi bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami siap, dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya, kami menerima berkat dari Tuhan. Kami memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri dong tentunya, karena kita masih mau bersuka cita, bernyanyi bagi Tuhan. Apa yang akan kita nyanyikan di lagu sukacita hari ini? Jangan duduk dulu, tetap berdiri ya. Ya, kita akan nyanyikan Maut Telah Dikalahkan. Ayo ikutin video ini. Luar biasa, kita semuanya benar-benar dengan gerakan bernyanyi dengan gembira, dengan sukacita dari hati kita. Kalau begitu semuanya silahkan duduk ya.
dengan duduk yang tertib, menata hati kita untuk tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang lain, nggak lagi ngobrol-ngobrol, nggak lagi rebahan-rebahan. Benar-benar kita memberikan hati dan waktu yang terbaik untuk Tuhan Yesus, ya. Dengan sikap duduk, dengan tertib, dengan tenang, mari kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama dengan sikap doa, dengan kesungguhan. Lose yakin itu sebagai satu bukti bahwa kita siap menerima firman Tuhan. Nyanyikanlah lagu Kasih Bapa sebagaimana tema yang akan disampaikan oleh Lose Patrick pada hari ini. Ku beri waktu untuk berdoa sebagaimana Tuhan Yesus memberikan teladannya. Berdoa di Taman Getsemani dengan bergumul dengan sungguh-sungguh bersama dengan murid-muridnya yang lain, ya. Walaupun murid-muridnya mungkin gak ikut sungguh-sungguh, tapi di sini sahabat Kids for Jesus sungguh-sungguh, ya. Yuk kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Nya. Katakan dengan pujian Kasih Bapa. Waktu yang ada pada saat ini, Lose memberikan kesempatan kepada Lose Patrick yang akan menyampaikan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Lose berharap kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Lose berharap kalian semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan kali ini bersama Lose Patrick. Nah, Lose yakin kalian sudah mandi, sudah rapi, dan tentunya kalian sudah menyiapkan Alkitab yang nantinya kita akan belajar bersama-sama cerita firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan.
Ayo semua sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Di hari Minggu kami boleh bertemu lagi Tuhan, walaupun hanya secara online. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini, Lauso Patrick, yang akan menceritakan cerita firman Tuhan, dan berkati juga anak-anak yang akan mendengar. Kiranya firman Tuhan yang mereka dengar dapat tertanam dalam hati mereka Tuhan, dan dapat mereka ingat, dan dapat mereka lakukan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kali ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai 50. Kali ini Lause tidak membacakan buat kita, tetapi anak-anak Lause harap membaca di rumah ya sampai selesai. Nah, ada dua tema, yaitu di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap. Ada apa sih di Taman Getsemani dan kenapa Yesus ditangkap? Ayo sama-sama kita cari tahu. Nah, anak-anak, di malam sebelum Tuhan Yesus disalib, itu Tuhan Yesus bersama ke-12 muridnya berada di kota Yerusalem mengadakan perayaan Paskah, di mana mereka makan bersama-sama di situ. Kemudian setelah mereka makan-makan, mereka diajak oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke Taman Getsemani. Mereka ke Taman Getsemani untuk apa ya? Ada yang tahu? Ayo. Tapi dari ke-12 murid hanya ada 11 murid yang mengikuti Yesus, karena satu murid tidak ikut, yaitu Yudas Iskariot. Karena waktu itu Yudas sudah menjalankan misi pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, di bulan April ini kita akan memperingati yang namanya hari kematian Tuhan Yesus, atau yang kita kenal yaitu Jumat Agung, yaitu dimana Tuhan Yesus mati buat kita untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga kita merayakan yang namanya Hari Raya Paskah, Hari Raya Kemenangan. Nah, anak-anak, kemudian sampailah mereka di Taman Getsemani bersama Tuhan Yesus dan ke-11 muridnya. Sampailah mereka di sana, kemudian Tuhan Yesus bilang, "Kalian duduk di sini, aku mau berdoa." Nah, ternyata Tuhan Yesus ke Taman Getsemani itu untuk berdoa. Kemudian Tuhan Yesus mengajak ketiga murid, yaitu ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, kemudian akhirnya Tuhan Yesus mengajak ketiga murid ini, dan Tuhan Yesus pergi berdoa. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus itu sangat takut dan sangat gentar, karena Tuhan Yesus sampai berkata, "Hatiku itu sangat sedih dan mau mati rasanya. Tinggallah di sini kalian dan berjaga-jagalah." Itu Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, teman-teman, kemudian Tuhan Yesus berdoa, dia menghadap ke langit, kemudian dia ucapkan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Nah, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus bilang, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Maksudnya cawan ini adalah yaitu penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus yang nanti
akan dihadapi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah tahu dia akan disiksa, akan merasakan penderitaan, dicambuk, diludahi, kemudian dia akan mati di atas kayu salib. Nah, itu Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus minta sama Bapa, kalau bisa itu jangan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus bilang, janganlah apa yang aku kehendaki, ya Bapa, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, Tuhan Yesus bilang, Bapa, itu memang semua harus terjadi. Aku maunya Tuhan kalau boleh jangan terjadi. Tapi Tuhan Yesus bilang, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mendatangi ketiga muridnya. Siapa tadi? Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ternyata ketiga muridnya ini bukannya berjaga-jaga, tapi malah tidur. Nah, dibilang di situ di Alkitab di pasal yang ayat 37-38, Simon, sedang tidur-kah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Kemudian Tuhan Yesus pergi lagi untuk yang kedua kali berdoa. Di situ Tuhan Yesus mengucapkan doa yang sama. Tuhan Yesus berdoa lagi, ya Tuhan, ya Bapa, ya Bapa, kalau boleh ini semua nggak terjadi, Bapa, kalau boleh ini lalu tidak terjadi. Tetapi Tuhan Yesus bilang, biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak dari Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus balik lagi yang kedua kali kepada murid-muridnya, mendapati bahwa mereka tertidur. Dibilang lalu ia pergi dan mengucapkan doa tadi seperti doa yang pertama, dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka dibilang sudah berat, sudah ngantuk sekali, sudah tidak tahan. Kemudian yang ketiga kali lagi Tuhan Yesus kembali berdoa. Nah, Tuhan Yesus sama berdoa lagi, memohon kepada Bapa di sorga. Bapa, kalau memang manusia tidak dapat diampuni dosa mereka, kecuali apa? Kecuali Tuhan Yesus bilang, aku memang harus mati. Aku bersedia, ya Bapa. Biarlah kehendak Bapa saja yang jadi. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus berdoanya seperti itu. Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa dan semakin serius berdoa, karena dia tahu bahwa hari kematiannya itu sudah dekat. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau langsung Patrick, kalian semua yang ada di rumah manusia memang tidak dapat diampuni apa? Dosa. Maka Tuhan Yesus bilang, kecuali kalau memang aku harus mati, harus menderita, harus sengsara, harus dicambuk, harus diludahi, dan disalib di kayu salib, maka Tuhan Yesus bilang, aku bersedia. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus betul-betul menghayati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita, menembus dosa kita di atas kayu salib. Nah, anak-anak, kalau di kitab Lukas dibilang bahwa Tuhan Yesus itu sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, dibilang itu sampai-sampai keringat Tuhan Yesus itu, peluk keringat Tuhan Yesus itu seperti darah yang jatuh ke tanah. Nah, teman-teman pernah luka nggak? Atau pernah berdarah nggak anggota tubuh kalian? Nah, terus
kalian boleh lihat deh, di situ ada darah kalian seperti apa, kental, beda sama keringat kita kalau kita berolahraga. Nah di situ dia bilang Tuhan Yesus itu mengeluarkan puluh keringat seperti darah. Nah teman-teman boleh bayangkan bagaimana ketakutan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Namun Bapa di sorga itu mendengar doa Yesus, yaitu dia mengirimkan seorang apa? Seorang malaikat Tuhan untuk menguatkan Tuhan Yesus. Teman-teman boleh lihat dalam gambar di layar kalian bagaimana malaikat turun dari langit dan menguatkan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu akhirnya Tuhan Yesus selesai berdoa dan Tuhan Yesus menjadi tenang, dan saat itu Tuhan Yesus tidak lagi takut, tidak lagi merasa gentar karena dia sudah dikuatkan. Nah, kemudian anak-anak, Tuhan Yesus kembali lagi untuk yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Tadi ada 3 muridnya tadi, siapa? Simon, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian dibilang, ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, itu ada di ayat 42 ya, dari pembacaan kita hari ini, yaitu di Markus 14 tadi, itu ayat 42. Nah teman-teman, Tuhan Yesus bilang apa? Anak manusia akan diserahkan. Anak manusia itu maksudnya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu dia akan diserahkan ke apa dibilang? Ke orang-orang berdosa. Yang orang-orang berdosa nanti kita lihat. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah kira-kira dia yang menyerahkan itu siapa teman-teman? Nah ayo nanti kita cari tahu sama-sama. Nah anak-anak di rumah, kemudian akhirnya datanglah orang-orang banyak, orang-orang dengan pedang, dengan pentung itu untuk pemukul ya. Kemudian bersama imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan juga di situ ada siapa salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Benar, Yudas Iskariot adalah salah satu murid yang mengkhianati Yesus. Kemudian di situ didatangi Yesus, Yudas mendatangi Yesus, kemudian Yudas langsung mencium Yesus. Nah, tadi dia dibilang di ayat yang 42, dia yang menyerahkan aku, yaitu Yudas. Karena Yudas menjual Tuhan Yesus dengan seharga, ada yang tahu? Betul, 30 keping perak kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Nah kemudian Yudas mencium, kemudian Yudas bilang, ya Rabi. Nah Rabi itu artinya guru, ya guru. Nah dalam kitab Lukas dibilang, Tuhan Yesus bilang begini ke Yudas, hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman. Nah maksudnya Tuhan Yesus bilang, kamu serahkan gurumu ini hanya dengan ciuman saja. Nah Tuhan Yesus bilang itu ada di kitab Lukas. Kemudian kenapa Yudas mencium Tuhan Yesus? Karena sebelumnya Yudas kasih tahu ke imam-imam kepala, ke orang-orang, nanti orang yang saya cium itulah yang kalian tangkap dan bawalah dia dengan selamat. Makanya Yudas sampai di sana dia mencium, karena mereka tidak tahu yang mana Tuhan Yesus, makanya ditandai dengan ciuman. Kemudian teman-teman, selanjutnya apa yang terjadi? Di situ Yesus udah mau ditangkap, sudah dipegang badannya, kemudian Petrus
Yang 3 dari muridnya yang diajak di situ kemudian apa? Petrus mengambil pedangnya kemudian menghunus. Yes! Apa yang terjadi teman-teman? Telinga dari salah satu hamba imam besar itu apa? Putus salah satu telinganya. Namun Tuhan Yesus berbelas kasihan. Itu Tuhan Yesus langsung menyembuhkan telinga dari hamba imam besar itu. Seketika itu juga sembuh. Nah, itu adalah mujizat kesembuhan yang dilakukan Tuhan yang terakhir selama dia ada di dunia sebelum dia menderita mati. Nah, adik-adik di rumah, teman-teman semua, setelah kejadian itu tadi, Yesus menyembuhkan telinga dari hamba imam yang tadi karena Petrus menghunuskan pedangnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, apakah aku ini penjahat sampai kalian datang dengan pedang, dengan pentung untuk menangkap aku? Setiap hari aku ini mengajar di bait Allah di depan kalian. Mengapa kalian tidak menangkap aku? Tetapi memang harus terjadi demikian agar yang tertulis di kitab suci tergenapi, karena itulah kehendak Bapakku di sorga. Nah, Tuhan Yesus bilang, anak-anak di rumah, Tuhan Yesus bilang, aku ini loh tiap hari di bait Allah, di bait suci mengajar. Kenapa kalian tidak tangkap? Kenapa baru sekarang? Itu maksud Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bilang terakhir, memang firman Tuhan harus tergenapi, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita di sorga. Kemudian setelah itu, lalu semua murid Tuhan Yesus itu lari. Kok lari? Meninggalkan dia dan melarikan diri. Yakobus, Yohanes, Petrus, begitu juga murid-murid yang lain. Nah, teman-teman, sekarang langsung mau tanya, bagaimana perasaan kalian kalau kita dalam kesulitan atau dalam kesusahan, terus teman-teman kita yang dulunya baik sama kita, dekat sama kita, akhirnya meninggalkan kita. Nah, bagaimana perasaan kalian? Lahirnya Tuhan Yesus tadi itu, Tuhan Yesus saja itu yang dianggap guru rabi. Tuhan Yesus mau ditangkap, malah mereka lari. Nah, yang kedua, mengapa Tuhan Yesus menjadi tidak takut lagi? Ayo, kenapa? Disebutkan tadi dalam cerita, dalam ayat Alkitab juga dibilang, karena Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya dia mendapat kekuatan dan pertolongan dari Bapa di sorga. Yang ketiga, saat Tuhan Yesus sedang berdoa, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya apa? Nah, dalam Markus 14 ayat 38 tadi dibilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lanjutannya dibilang, roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita firman Tuhan tadi kita boleh belajar dari teladan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita tahu, mengerti bahwa hanya melalui doa Tuhan Yesus dikuatkan untuk melakukan kehendak Allah Bapa kita di sorga. Nah, sama halnya kita juga, kita harus belajar bahwa segala pergumulan kita meminta kekuatan dari Tuhan, pertolongan, kita harus berdoa kepada
Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, oleh karena itu kita harus mempunyai waktu khusus bersama Tuhan. Kita harus rela berkorban waktu untuk Tuhan lewat berdoa. Jangan waktunya berdoa, waktunya beribadah, tapi aku malas loh, malas mama suruh ikut kebaktian doa anak online setiap hari Rabu setiap bulan, padahal cuma 1 bulan aja sekali, tapi malas aku. Mama suruh berdoa, ikut doa, gak mau mah. Malas, aku lebih milih main game. Nah, itu menjadi perhatian bahwa Tuhan Yesus gak mau seperti itu. Tuhan Yesus rela mati buat kita kok. Kenapa kita gak mau berdoa, meminta kekuatan, kita bicara sama Tuhan Yesus? Layaknya Tuhan Yesus tadi minta pertolongan kepada Bapaknya yang di sorga. Nah, yang ketiga, kita boleh rindu terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menolong dan mengasihi kita. Itu adalah sebagai ucapan syukur kepada kita, karena Tuhan Yesus sudah rela mati buat kita untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Nah, ayat hafalan kita di minggu kali ini terambil dari Markus 14 ayat yang ke-38. Markus 14 ayat yang ke-38 tadi dibilang apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, itu ayat hafalan kita. Kemudian aktivitas kita yaitu kita belajar berbagi kasih dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, yaitu kita boleh memberikan persembahan khusus kita untuk Yayasan Gema Kasih Yobel, yaitu Sekolah Kasih Yobel. Nantinya di saat kita ibadah Paskah, kita akan Zoom nanti, kemudian setelah itu kita akan datang ke gereja secara drive-thru membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan khusus buat Sekolah Kasih Yobel. Itulah aktivitas kita. Nah, teman-teman, firman Tuhan dari Laos Patrick sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan dari teladan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus berdoa bergumul tentang penderitaannya Tuhan di kayu salib Tuhan, yang nantinya akan terjadi Tuhan, dan itu sudah terjadi, dan hari ketiga Tuhan Dia boleh bangkit. Itu semua untuk kami Tuhan, umat manusia, menebus dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar semakin serius Tuhan, kami boleh rajin Tuhan, boleh lebih giat lagi berdoa Tuhan kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami, sembahyang kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, firman Tuhan sudah kita dengar. Maka saatnya lah kita memberikan persembahan. Ingat ya, persembahan di bulan Maret dan April ada 2 jenis persembahan. Persembahan khusus yang kita mau pikirkan bersama-sama, menolong, berbagi dengan teman-teman yang jauh di sana, yang membutuhkan pertolongan dari semua tangan-tangan kita yang sangat mengasihi mereka, ya, yaitu persembahan khusus melalui Gema Kasih Yobel untuk anak-anak yang ada di Sekolah Kasih Yobel. Seberapapun yang kita mau persembahkan, kita siapkan amplopnya untuk diisi persembahan khususnya. Nanti dibawa pada saat drive-thru waktu kita merayakan Paskah.
pada hari Minggu tanggal 17 April. Sudah didoakan ya, karena 2 bulan Maret dan April kita bisa menyisihkan apa yang akan kita berikan kepada teman-teman yang membutuhkan di sekolah Kasih Yobel. Nah, persembahan yang kedua adalah kita terus memberikan persembahan melalui celengan-celengan yang sudah kita buat sendiri atau yang sudah kita beli. Kita taruh di celengan yang ada. Satu saat kita akan bawa ke gereja untuk memberikan persembahan itu ke rumah Tuhan ya. Oke, ada 2 persembahan ya bulan Maret dan April, yaitu yang pertama persembahan khusus, yang kedua persembahan setiap minggunya melalui celengan ya. Kalau yang pertama pakai amplop, yang kedua taruh di celengan. Pasti kalian sudah meresponi, kalian sudah mempersiapkan diri melalui Papa Mama. Nah sekarang kita mau bernyanyi bagi Tuhan untuk mempersiapkan hati bawa persembahan. Dan juga jangan lupa kegiatan dari Pasca Komisi Anak pada 17 April jam 11. Di saat itu kita Zoom bersama-sama ya, baik untuk kategori SD maupun kategori Batita dan Balita. Siapkan hati dan siapkan waktunya. Dan kita juga mau berdoa untuk teman-teman ataupun lause yang berulang tahun. Karena di hari Minggu ini tentunya yang sudah lewat banyak teman-teman yang berulang tahun, atau lose yang berulang tahun begitu ya. Nah, kita akan doakan bersama-sama. Nah, teman-teman juga doa persembahan, doa untuk teman-teman yang berulang tahun, dan sekaligus kita menutup kebaktian anak ini ya. Yuk kita berdoa dulu. Nanti setelah berdoa kita bernyanyi dan sambil kita persiapkan persembahannya ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, hari ini kami bersuka cita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menjadi teladan yang luar biasa untuk kami belajar setia berdoa. Sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit, kami tetap bisa menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pun sangat bergumul mendoakan teman-teman yang dalam kesulitan, mereka yang susah membayar sekolah, mereka yang juga susah untuk bisa beribadah dengan baik oleh karena kelemahan fisik. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang dalam kekurangan oleh karena orang tua yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan persembahan khusus kami untuk Yayasan Gema Kasih Yobel. Dalam hal ini kami rindu membantu anak-anak yang sekolahnya ada di sekolah Kasih Yobel. Tuhan Yesus menolong persembahan khusus kami sebagai disiplin rohani di dalam menjalani Minggu Prapaskah. Kami juga ingin memberi, berbagi dengan teman-teman yang lain dengan satu program di Komisi Anak, Anak Peduli, Anak Memberi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami dimampukan untuk senantiasa sangat menyukai kehidupan berbagi dengan sesama. Tolonglah Papa Mama kami yang juga memberikan dukungan sehingga program Anak Peduli, Anak Memberi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk Pasca Komisi Anak tanggal 17 April. Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami bisa mengikuti melalui link Zoom yang tersedia. Tuhan tolong kami supaya kami diingatkan dan kami bersemangat, bersuka cita merayakan Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan adalah Tuhan yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak hanya mati bagi orang berdosa, buat kami yang berdosa, tapi Tuhan juga bangkit bagi kami sebagai bukti Engkau hidup. Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami
menyerahkan seluruh persembahan kami, baik persembahan khusus maupun persembahan tiap minggunya ke dalam tangan Tuhan. Dan juga berkat Tuhan mengalir atas teman-teman atau lose yang berulang tahun, sehingga mereka pun merayakan sukacita mereka karena Tuhan sudah menambahkan usia, dan bahkan apa yang mereka nyatakan kepada Tuhan dalam bentuk ucapan syukur di hari ulang tahun, Tuhan mendengarnya dan Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan kebaktian anak pada hari ini. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bernyanyi bersama-sama ya. Jesus, I love you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26 sampai 27. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke, bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada
damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.